Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Di antaranya unjuk rasa massa pengemudi ojek online di Markas Komando 2 Satpol PP Kota Bandung pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan ini dipicu dengan adanya seseorang yang diduga provokator berusaha memperkeruh suasana dan menjadi bulan-bulanan massa pengemudi ojek online. Unjuk rasa massa pengemudi ojek online di Markas Satpol PP Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum bermaksud untuk mencari titik terang kasus pemukulan pengemudi ojek online oleh anggota Satpol PP. Namun saat proses mediasi, ada seorang yang diduga provokator menyelinap ke kerumunan massa pengemudi ojek online. Pria yang belum diketahui identitasnya itu kemudian dikeroyok oleh massa. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Taspen Effendi, mengatakan ada kesalahpahaman antara anggotanya dengan pengemudi ojek online. Kan siapa yang mukul, kan gitu kan? Nah, kalau dia bisa menunjukkan yang mukul, ya kita bisa begini. Tapi dengan adanya itu, karena kejadiannya bahwasanya ini anggota saya ada di sini, nah saya juga sebagai Satpol PP nanti akan lapor dengan pimpinan. Nah, nanti kita akan berikan sanksi kepada anggota. Permasalahan antara Satpol PP dan pengemudi ojek online telah dimusyawarahkan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, Anyus melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang bos perusahaan pelaku pelecehan seksual terhadap 2 karyawatinya. Ya, tersangka mengintimidasi korban dengan mengaku sebagai titisan dewa dan sering membawa senjata tajam di saku celananya. JH, seorang wakil pimpinan perusahaan swasta di Pademangan, Jakarta Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap 2 orang karyawatinya. Kepada korbannya, CA mengaku sebagai tatung atau peramal dan bahkan titisan dewa. Kedua korban, DF dan EF, mengaku pelecehan seksual dilakukan hampir setiap hari. Dengan alasan mereka memeriksa pekerjaan, pelaku masuk ke ruangan korban. Setelah melihat keadaan sepi, pelaku mendekati meja korban. Pelaku langsung mencium dan memeluk korban. Tak tahan dengan kelakuan bejat atasannya, kedua korban akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan dan melaporkan atasannya ke polisi. Dia melakukan pelecehan itu di mana, Mbak? Di kantor, Pak, saat misalkan selesai meeting, di ruangan meeting, Pak, saat ruangan itu sepi. Untuk memperkuat bukti, korban diam-diam merekam perbuatan atasannya dengan kamera ponselnya. Dan pada saat itu saya lagi sendiri, saya udah benar-benar takut. Dan gimana lagi saya nggak ngerti, maksudnya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pemirsa, diduga cemburu buta, seorang pria menganiaya warga Wonosari, Surabaya dengan sebilah golok hingga tewas. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Warga Tenggumung, Gang Dahlia mendadak gempar setelah menemukan Saifuddin, 23 tahun, dalam keadaan tewas dengan bersimbah darah di serambi rumahnya. Korban tewas akibat luka bacok cukup parah di bagian perutnya. Peristiwa penganiayaan ini diduga dipicu hubungan asmara korban dengan istri pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, istri pelaku datang ke rumah korban dan beberapa saat kemudian pelaku masuk dengan membawa senjata tajam. Pelaku kemudian keluar dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Berapa orang tadi masuk di rumah? Satu orang. Satu orang. Yang masuk pakai satu orang. Membawa senjata apa? Pakai senjata golok seperti parang, bukan celurit ya. Oh, bukan celurit. Itu di CCTV jelas. Dari hasil olah TKP serta bukti rekaman kamera pengawas, polisi telah mengantongi identitas pelaku berinisial HS dan melakukan pengejaran terhadap HS. Menggunakan senjata tajam. Untuk motif masih kita dalami, sementara dugaan awal adalah motif
asmara. Dan diduga juga pelaku merupakan suami sah dari yang perempuan. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan Sampai jumpa.